introduction, the importance of scope management. Nah, scope management merupakan salah satu aspek paling penting dalam manajemen proyek karena menentukan batasan pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek. Pinto menjelaskan bahwa banyak proyek gagal bukan karena masalah teknis atau kekurangan sumber daya, tetapi karena ruang lingkup proyek tidak didefinisikan dengan jelas sejak awal. Tanpa pengelolaan skop yang baik, proyek dapat mengalami skop creep, yaitu penambahan pekerjaan atau perubahan kebutuhan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, dan penurunan kualitas hasil proyek. Oleh karena itu, scope management bertujuan untuk memastikan bahwa proyek hanya mengerjakan pekerjaan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Dengan mendefinisikan batasan proyek secara jelas, organisasi dapat mengontrol perubahan, menjaga keselarasan dengan tujuan proyek, serta meningkatkan peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan. Lalu selanjutnya itu conceptual development. Conceptual development ini merupakan tahap awal dalam scope management yang berfokus pada pengembangan gagasan atau konsep dasar proyek sebelum proyek benar-benar dimulai. Pada tahap ini, organisasi atau sponsor proyek mengidentifikasi kebutuhan bisnis, peluang pasar, atau masalah yang ingin diselesaikan melalui proyek. Pinto menjelaskan bahwa conceptual development membantu menentukan apakah suatu proyek layak dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, manfaat yang diharapkan, serta kesesuaian proyek dengan strategi perusahaan. Proses ini biasanya melibatkan analisis awal, diskusi dengan stakeholder, dan perumusan tujuan proyek secara umum. Hasil dari tahap ini menjadi dasar untuk tahap perencanaan berikutnya, seperti penyusunan statement of work, project charter, dan definisi scope yang lebih rinci. Dengan demikian, conceptual development ini berperan penting dalam memastikan bahwa proyek yang dipilih benar-benar relevan, bernilai, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu scope statement, di mana scope statement ini adalah merupakan bagian inti dari manajemen ruang lingkup proyek karena scope statement ini berfungsi untuk mendokumentasikan dan menyetujui seluruh parameter penting proyek sebelum proyek ini masuk ke tahap pengembangan. Dan dalam prosesnya terdapat beberapa langkah utama dalam scope statement, yaitu yang pertama menetapkan kriteria tujuan proyek seperti biaya, jadwal, kinerja, dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya adalah menyusun manajemen plan yang berisi struktur organisasi, kebijakan kerja, pembagian tugas, dan juga sistem pelaporan. Lalu langkah berikutnya adalah untuk membuat work breakdown structure atau WBS, yaitu proses untuk memecahkan proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil agar pekerjaan ini akan berhubungan antar aktivitas dan juga dapat dipahami dengan jelas. Lalu setelah itu dibuat scope baseline yang merangkum tujuan proyek beserta informasi anggaran dan juga jadwal untuk setiap aktivitas. Work breakdown structure ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain yaitu untuk membantu menjelaskan tujuan proyek, menjadi kerangka organisasi pekerjaan proyek, dan juga memudahkan pengendalian biaya, jadwal, dan juga untuk memantau status proyek. Dan selain WBS, terdapat juga Organization Breakdown Structure ataupun OBS yang digunakan untuk menghubungkan paket pekerjaan dengan departemen atau individu yang bertanggung jawab sehingga pengendalian biaya akan menjadi lebih jelas. Terakhir, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas dalam proyek digunakan yang namanya Responsibility Assignment Matrix atau RAM, di mana RAM ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dan juga anggota tim yang terlibat, termasuk siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mendukung, dan juga siapa yang perlu diberi informasi. Dan dengan adanya RAM ini, koordinasi dan komunikasi dalam tim proyek dapat berjalan lebih efektif. Lalu selanjutnya untuk materi work authorization adalah work authorization ini adalah tahap yang dilakukan setelah scope statement tadi, setelah scope definition. Dan pada tahap ini, proyek secara resmi mendapatkan persetujuan untuk mulai dilaksanakan. Dan biasanya work authorization ini ditandai dengan penandatanganan ataupun persetujuan formal terhadap seluruh rencana proyek, termasuk spesifikasi detail mengenai hasil proyek yang akan dicapai, dan juga yang lain-lain. Dan dalam proyek yang melibatkan klien eksternal, work authorization juga berkait dengan kewajiban kontraktual antara organisasi proyek dan juga klien. Sementara pada proyek internal, tahap ini berfungsi untuk menghubungkan kebutuhan anggaran dan juga sumber daya proyek dengan sistem accounting organisasi. Selain itu, terdapat beberapa jenis kontrak umum yang biasanya digunakan dalam proyek. Salah satunya adalah cost plus contract, yaitu kontrak yang menjamin keuntungan tertentu bagi perusahaan proyek meskipun terjadi pembengkakan biaya selama pelaksanaan proyek.
Dan kontrak ini tuh biasanya digunakan untuk proyek yang bersifat kompleks ataupun sulit bagi perkiraan biayanya. Dan jenis lainnya adalah lump sum ataupun turnkey contract, yaitu kontrak di mana kontraktor ini harus menyelesaikan seluruh pekerjaan terlebih dahulu dengan harga yang telah disepakati di awal. Dan juga kontrak ini tuh akan lebih cocok digunakan ketika ruang lingkup proyek sudah jelas dan biaya dapat diperkirakan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya adalah scope reporting. Jadi, scope reporting ini adalah proses pelaporan pengembangan proyek kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah memastikan semua pihak mengetahui status proyek, kinerja, dan masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek. Nah, dalam tahap ini, tim proyek itu menentukan jenis informasi apa yang dilaporkan, siapa yang menerima laporan, seberapa sering laporan dibuat, dan bagaimana data dikumpulkan dan disebarkan. Nah, untuk jenis informasi yang dilaporkan, yang pertama ada status biaya atau cost status. Nah, ini menunjukkan apakah pengeluaran proyek itu sudah sesuai dengan anggaran. Nah, alat yang digunakan itu ada S-curve, earned value, variance, atau exception report. Nah, untuk yang kedua ada status jadwal. Nah, status jadwal ini memantau apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kemudian yang ketiga ada status kinerja teknis. Nah, ini untuk melaporkan masalah teknis yang muncul dan solusi yang diterapkan. Nah, pihak yang menerima laporan biasanya diberikan kepada anggota tim proyek, klien proyek, manajemen puncak, departemen lain, dan dalam organisasi, kemudian pihak eksternal seperti supplier atau kontraktor. Nah, komunikasi yang terbuka ini penting agar tidak terjadi misunderstanding atau rumor mengenai kondisi proyek. Selanjutnya adalah control system. Nah, control system ini adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan scope, jadwal, dan anggaran yang telah direncanakan. Nah, sistem ini membantu manajemen proyek dalam memantau perubahan dan menjaga konsistensi proyek selama proyek dilaksanakan. Nah, untuk elemen dari control system sendiri, mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama ada konfigurasi kontrol. Jadi ini tuh mengelola perubahan pada desain atau spesifikasi proyek dan memastikan setiap perubahan disetujui secara resmi. Kemudian ada desain kontrol, yaitu mengawasi semua proses desain agar sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar kualitas. Yang ketiga ada trend monitoring. Nah, ini tuh memantau tren kinerja proyek seperti biaya, waktu, kualitas untuk mendeteksi masalah sejak dini. Kemudian ada dokumen kontrol, yaitu mengatur penyimpanan dan pengelolaan dokumen proyek agar informasi tetap akurat dan mudah diakses. Kemudian ada acquisition control. Jadi ini mengawasi proses pengadaan sumber daya atau material yang diperlukan oleh proyek. Kemudian ada specification control, yaitu memastikan semua pekerjaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas adalah project closeout. Jadi penting untuk memahami bahwa bahkan ketika merencanakan sebuah proyek, kita juga harus merencanakan bagaimana proyek tersebut akan diakhiri. Nah, tahap penutupan proyek itu mengharuskan manajer proyek untuk mempertimbangkan jenis catatan dan juga laporan yang akan mereka dan klien butuhkan ketika proyek selesai. Nah, dokumentasi penutupan proyek yang dapat dipantau oleh pemimpin proyek itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada catatan historis, yaitu dokumentasi proyek yang dapat digunakan untuk memprediksi tren, menganalisis kelayakan, serta menyoroti area masalah untuk proyek serupa di masa depan. Yang kedua ada analisis pasca proyek, jadi yang mengikuti struktur pelaporan formal, termasuk analisis dan dokumentasi kinerja proyek dalam hal biaya, kepatuhan terhadap jadwal, serta pencapaian spesifikasi teknis. Dan yang terakhir adalah penutupan keuangan, yaitu analisis akuntansi mengenai bagaimana dana didistribusikan selama proyek berlangsung. Jadi salah satu pelajaran terpenting bagi manajer proyek yang sukses adalah memulai dengan memikirkan akhir proyek. Jadi tujuan yang jelas pada awal proyek akan memperjelas apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Penutupan proyek ini mengharuskan manajer mempertimbangkan sejak awal jenis dan jumlah informasi yang harus terus dikumpulkan selama pengembangan proyek, dengan mengandalkan sistem pelacakan dan pengarsipan proyek yang baik. Dengan demikian, ketika proyek memasuki tahap penutupan, waktu tidak akan terbuang untuk mencari catatan proyek lama atau informasi lain yang diperlukan tetapi tidak tersedia. Baik, materi yang terakhir adalah Project Management and Sustainability.
Jadi, keberlanjutan sendiri telah menjadi fokus yang semakin penting dalam manajemen proyek di beberapa tahun terakhir. Karena tujuan keberlanjutan dan juga pembangunan berkelanjutan semakin dipandang sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam operasi organisasi. Nah, keberlanjutan sendiri melibatkan upaya untuk mencapai triple bottom line, yaitu keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, jika kita melihat implikasi dari konsep tersebut, keberlanjutan itu mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama adalah keberlanjutan terkait dengan integrasi atau harmonisasi antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi, triple bottom line ini saling berkaitan dan setiap dimensi dapat mempengaruhi yang lain dalam berbagai cara. Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung satu dimensi pasti akan memengaruhi dimensi lainnya. Yang kedua adalah keberlanjutan berkaitan dengan integrasi antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tindakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan segera seperti mengatasi kekurangan energi dapat menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. Sebaliknya, jika fokus pada jangka panjang, kebutuhan sosial atau ekonomi yang mendesak bisa diabaikan. Yang ketiga, keberlanjutan berkaitan dengan mengonsumsi pendapatan bukan modal. Jadi dari perspektif ekonomi, tujuan keberlanjutan itu menunjukkan bahwa manusia harus belajar hidup dari keuntungan yang dihasilkan tanpa merusak peluang generasi mendatang dengan menghabiskan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Yang keempat, keberlanjutan berkaitan dengan perspektif lokal dan juga global. Jadi, berpikir secara keberlanjutan atau berkelanjutan itu mengalihkan perhatian kita dari masalah proyek tertentu di lokasi tertentu menuju pertimbangan yang lebih luas, yaitu bagaimana tindakan, pilihan pemasok, dan keputusan lain dapat memberikan dampak jangka panjang pada pasar global dan lingkungan internasional. Yang kelima, keberlanjutan berkaitan dengan nilai dan etika. Jadi, praktik berkelanjutan itu selalu berakar pada perilaku etis. Beberapa penulis itu telah menyatakan secara jelas bahwa manajer proyek itu harus memastikan proyek diselesaikan dengan tetap mempertimbangkan standar etika dan dampak sosial. Yang keenam, keberlanjutan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, organisasi itu harus terbuka mengenai kebijakan, praktik, keputusan, dan tindakan mereka, termasuk dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas yang dilakukan. Yang ketujuh adalah keberlanjutan berkaitan dengan partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi dalam proyek berkelanjutan, pengelolaan stakeholder tidak hanya sebatas komunikasi. Diperlukan dialog dan pembangunan konsensus antara semua stakeholder sebagai mitra yang bersama-sama mendefinisikan masalah, merancang solusi, dan bekerja sama dalam implementasinya. Yang kedelapan, keberlanjutan berkaitan dengan pengurangan risiko. Jadi risiko proyek adalah peristiwa tidak pasti yang dapat memengaruhi kemampuan proyek untuk mencapai tujuannya. Dalam perspektif keberlanjutan, definisi risiko harus diperluas, tidak hanya mencakup risiko komersial tetapi juga risiko sosial, risiko lingkungan, dan juga risiko bagi stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, keberlanjutan berkaitan dengan pengurangan pemborosan. Banyak bentuk pemborosan yang dapat terjadi dalam proyek, seperti waktu yang terbuang karena perubahan spesifikasi berulang, sumber daya yang menganggur, pengujian yang tidak lengkap, produk yang tidak layak, kesalahan perangkat lunak, kode yang buruk, serta persyaratan yang tidak perlu. Jadi, tim proyek itu perlu mengevaluasi bagaimana proyek dijalankan untuk menemukan sumber pemborosan tersebut, sehingga tidak membuang waktu, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga aset lingkungan lainnya. Baik, selanjutnya masuk pada studi kasus, yaitu Boeing's Virtual Fence. Jadi, proyek Secure Border Initiative Net adalah proyek keamanan perbatasan yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan pengawasan perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko yang panjangnya hampir 2000 mil. Nah, tujuan proyek ini adalah mendeteksi dan mencegah penyelundupan narkoba, imigran ilegal, serta potensi ancaman teroris dengan menggunakan teknologi seperti menara pengawas, radar, sensor gerak, kamera, dan sistem komunikasi. Nah, pemerintah menunjuk Boeing sebagai kontraktor utama untuk merancang, membangun, dan mengintegrasikan seluruh sistem teknologi tersebut. Tahap awal proyek adalah proyek 28, yaitu proyek percontohan sepanjang 28 mil di daerah Nogales, Arizona. Sistem ini dirancang menggunakan menara setinggi sekitar 100 kaki yang mampu memantau area hingga radar 10 mil.
Namun, proyek mengalami banyak masalah. Boeing harus mengintegrasikan teknologi dari lebih 100 subkontraktor yang menyebabkan kesulitan koordinasi dan integrasi sistem. Selain itu, struktur manajemen proyek yang kompleks dan kurangnya pengawasan pemerintah menyebabkan keterlambatan proyek, kegagalan uji sistem, serta pembengkakan biaya yang sangat besar. Kemudian untuk nomor 1, permasalahan yang muncul ketika pemerintah memberikan kontraktor kendali penuh terhadap scope, subkontraktor, dan laporan proyek. Yang pertama ada conflict of interest. Jadi Boeing itu tidak hanya bertindak seperti kontraktor utama, tetapi juga sebagai pihak yang mengawasi proyek sendiri. Nah, hal ini itu membuat pengawasan tidak objektif dan memungkinkan penyembunyian masalah proyek. Kemudian yang kedua adalah kurangnya transparansi proyek. Jadi karena Boeing itu juga mengendalikan informasi proyek, pemerintah dan badan pengawas sulit mendapatkan data yang akurat mengenai keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, dan masalah teknis. Kemudian yang ketiga itu struktur manajemen yang terlalu kompleks. Jadi Boeing itu menggunakan lebih dari 100 subkontraktor sehingga koordinasi dan integrasi sistem itu menjadi sangat sulit. Kemudian yang keempat itu pembengkakan biaya atau cost overrun. Jadi biaya proyek ini meningkat drastis, yang awalnya estimasi awalnya 1,1 billion dolar, kemudian direvisi menjadi 2,5 billion dolar, kemudian naik menjadi 8 billion dolar. Nah, bahkan proyek ini tuh diperkirakan bisa mencapai 30 billion dolar. Nah, kemudian selanjutnya ada kurangnya akuntabilitas. Jadi dengan banyak lapisan subkontraktor, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah teknis dan keterlambatan proyek. Baik, untuk pertanyaan kedua dari case, di mana akan mengambil argumen kegagalan SBInet terutama disebabkan oleh poor oversight dan juga project controls. Di mana kegagalan proyek SBInet ini tidak hanya dari kompleksitas teknologinya, tapi lebih pada lemahnya sistem pengawasan dan juga kontrol proyek selama pelaksanaannya, di mana pemerintah Amerika Serikat ini telah memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada Boeing, tidak hanya untuk merancang dan membangun sistem virtual fence, tetapi juga untuk mengawasi pekerjaan mereka sendiri serta para subkontraktor. Dan kondisi ini tuh menciptakan konflik kepentingan atau conflict of interest, karena Boeing menjadi pihak yang menjalankan sekaligus mengawasi proyek ini. Dan akibatnya banyak masalah seperti keterlambatan jadwal, kegagalan sistem, dan juga pembengkakan biaya yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan secara transparan sejak awal. Selain itu, struktur manajemen proyek yang berbentuk seperti piramida dengan banyak lapisan subkontraktor seperti di kasus akan menyebabkan koordinasi menjadi sangat rumit dan juga tidak jelas. Hal ini tuh membuat pengendalian biaya dan jadwal lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegagalan SBInet ini lebih disebabkan oleh kurangnya oversight dan juga kontrol proyek yang efektif, termasuk lemahnya transparansi, pengawasan yang tidak memadai, dan juga serta struktur manajemen yang tidak jelas, yang pada akhirnya menyebabkan pembengkakan biaya, keterlambatan, dan juga kegagalan dalam implementasi sistem. Lalu, pertanyaan yang terakhir, what lessons can be learned from this case regarding scope management? Jadi, pelajaran utama yang dapat diambil dari kasus ini adalah pentingnya mendefinisikan ruang lingkup proyek secara jelas sejak tahap awal proyek. Ketika scope proyek tidak dijelaskan secara rinci, maka akan muncul banyak perubahan kebutuhan atau permintaan tambahan dari klien yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek, peningkatan biaya, dan kebingungan antara anggota tim proyek. Oleh karena itu, manajemen proyek harus menyusun dokumen seperti Statement of Work, Project Charter, dan Work Breakdown Structure atau WBS untuk memastikan semua pihak memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Selain itu, proyek juga memerlukan proses pengendalian perubahan atau scope control yang baik agar setiap perubahan yang terjadi dapat dievaluasi dan disetujui secara formal sebelum diterapkan. Dengan pengelolaan scope yang jelas dan sistem kontrol perubahan yang baik, proyek dapat berjalan lebih terstruktur dan risiko kegagalan proyek dapat diminimalkan.